kembali lagi dalam renungan harian. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Yang pastinya harus semangat dan ceria. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong? Ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk nikmat kehidupan kami yang sungguh luar biasa. Untuk setiap kehidupan kami yang boleh kami lalui, itu semua karena penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu Tuhan tetap menjadi penyemangat kami di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian pembaca firman Tuhan. Baiklah, kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Halo Bapak Ibu dan semuanya. Saat ini saya sengaja untuk memberikan waktu saya untuk berolahraga, bersepeda, agar ya sedikit berolahraga biar sedikit kurus, nggak terlihat gendut seperti ini. Tapi yang terpenting saya ingin melihat keadaan sekitar, alam sekitar tempat saya tinggal, pastori saya tinggali. Karena ada sebuah tempat yang luar biasa indahnya dan saya ingin melihat. Dan dari alam pun juga kita dapat belajar. Contoh, kita dapat belajar dari padi. Padi semakin meninggi, semakin berisi, semakin merunduk. Berbeda dengan alang-alang. Semakin dia bertumbuh, tetapi semakin kosong. Tetapi justru malah semakin meninggikan dirinya. Berbeda. Padi dapat memajakan kita, semakin dia berisi, ya merunduk. Jangan seperti alang-alang. Dan pada hari ini juga kita dapat belajar dari bacaan kita, dari sosok Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita di sini Tuhan Yesus dipojokkan, disingkirkan, tetapi ia tetap mau memperlihatkan martabat kemuliaannya. Begitu pula ketika Yesus diliputi dengan segala kehormatan, justru ia menunjukkan dengan kerendah hatian. Dia tidak meninggikan dirinya. Dan ketika ia melakukan sebuah mukjizat, sebuah karya-karya yang dia lakukan untuk menyembuhkan orang banyak, justru dia tidak ingin menonjolkan dirinya. Padahal kalau kita lihat atau kita baca, ketika Yesus dapat menyembuhkan orang banyak, ya ada sebuah tempat agar Tuhan Yesus dapat meninggikan dirinya. Tetapi di sini dalam bacaan kita tidak. Justru Tuhan Yesus semakin merundukkan dirinya, semakin ingin menunjukkan sifat kerendah hatiannya, tidak ingin meninggikan siapakah dirinya walaupun ia hebat dan dia berkuasa. Tetapi hal tersebut justru dari kebalikannya dari sifat manusia. Manusia justru lebih senang untuk menonjolkan dirinya untuk kepentingan pribadinya, baik itu pamor, martabat, ataupun hal-hal lainnya. Kalau kita pikir baik-baik ya Bapak Ibu, kita malu nggak sih sama Tuhan Yesus? Ia yang hebat, ia yang berkuasa, tapi masih mau untuk merunduk. Lah, kita
manusia yang biasa-biasa saja, tapi justru lebih senang untuk meninggikan tanduk, justru meninggikan tanduk kita, bukan semakin merunduk. Kalau saya sih ya malu. Saya bukan apa-apa ya, saya tidak ingin meninggikan diri saya. Pada titik ini kita belajar dan dapat belajar bagaimana harusnya kita bersikap rendah hati dan meluangkan waktu kita untuk menjalin keakraban dengan Tuhan dalam situasi hening, dan terkhusus saat ini dalam situasi corona. Kita juga dapat kembali berintrospeksi. Sudah sedekat apa kita dengan Tuhan? Sudah seperti apakah diri kita? Kita semakin meninggikan diri kita atau semakin merundukkan diri kita? Biar kita tetap dapat merendahkan hati kita dan tidak terlalu meninggikan diri kita terus. Kita harus malu dengan Tuhan Yesus, karena hanya dengan keheningan hati dan kebeningan jiwa, maka kita betul-betul dapat merasakan bahwa Tuhan begitu hadir. Kalau kita hanya mengisi pikiran dan batin kita dengan hal-hal duniawi, ya nantinya Tuhan akan semakin jauh. Biar kita tetap menenangkan hati kita dengan kebeningan jiwa kita, agar kita tetap dapat belajar bagaimana merendahkan diri kita, merendahkan hati kita terkhusus, ya agar kita tidak terlalu jauh dari sifat kesombongan diri kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami rasakan pada saat ini. Engkau yang betul-betul hebat, Engkau yang betul-betul maha kuasa Tuhan. Engkau tetap mau untuk merendahkan dirimu, untuk merendahkan hatimu, agar tidak meninggikan siapakah dirimu yang sebenarnya Tuhan. Biarlah dengan karya-karya-Mu Tuhan, kami dapat belajar, kami dapat merasakan bahwa tidak dengan meninggikan hati, tapi dengan merendahkan hati ini Tuhan, kami dapat merasakan kehidupan ini. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka dalam setiap penyakitnya dapat kembali sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami dari segi usaha, pekerjaan, ataupun setiap hal yang boleh kami kerjakan Tuhan, Tuhan memberkati. Sehingga apa yang kami jalani Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian dengan harian hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah. Saya mau meneruskan GSA biar sehat, biar tetap fit dan semangat. Dadah, Tuhan memberkati.